Halo semua, di sini aku akan jelasin materi tentang Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Isi materinya yaitu apa sih korupsi itu dan apa saja faktor-faktor penyebab korupsi. Yang terakhir, bagaimana sih dampak korupsi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keperluan pribadi ataupun keperluan orang lain. Korupsi adalah tindakan yang menghancurkan dan merusak moral. Korupsi itu dilakukan karena kesadaran diri pribadi untuk melakukan korupsi tersebut. Kemudian, apa saja sih penyebab korupsi? Yang pertama ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internal antara lain merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu perilaku individu dan perilaku sosial. Perilaku individu itu apa sih? Yaitu sifat yang ada pada diri sendiri, termasuk perilaku tamak, rakus, ingin memiliki semuanya, dan merasa dirinya itu kurang. Kalau sosial itu bisa disebabkan karena lingkungannya, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan kerja yang mewajarkan untuk melakukan korupsi dan suap menyuap. Dan juga karena tekanan gaya hidup di sosial juga. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu yang pertama gaji rendah dan ketimpangan sosial yang tinggi. Yang kedua, faktor politik, perebutan kekuasaan, jabatan, dan kekuasaan yang terlalu besar. Yang ketiga, hukum, penegakan hukum yang lemah. Yang keempat, organisasi, yaitu kurangnya pengawasan di lingkungan kerja, instansi, dan pemimpin yang berada di lingkungan tersebut. Yang kelima itu budaya, yaitu korupsi atau suap yang dianggap wajar. Suap itu juga termasuk korupsi dan suap dianggap wajar di lingkungan kita semua. Yang selanjutnya, bagaimana dampak korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dampak korupsi sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara, berkurangnya pendapatan negara, dan menurunnya investasi asing maupun domestik. Ini juga yang menyebabkan keuangan Indonesia itu tidak meningkat, dan banyaknya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kurangnya moral atau etika orang-orang. KPK tetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Terbongkar lewat operasi tangkap tangan. Gak ada habisnya keruk duit rakyat. Jalan rusak parah bertahun-tahun tapi gak dibenerin. Sekarang lu tahu kenapa? KPK OTT-in 5 orang, termasuk Kadis PUPR Sumut sampai bos PT DNG. Modusnya, proyek jalan 157,8 miliar dikasih langsung ke PT DNG tanpa lelang resmi. Seenaknya sendiri. Gak cukup sampai di situ. Di proyek lain, pejabat PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut diduga dapat transferan ilegal dari PT DNG dan PT RN. Dan lu tahu nggak? Semua kebusukan ini ketahuan gara-gara rakyat ngadu muak lihat kualitas jalan. Nilai proyek yang diduga bermasalah, gak main-main, capai 231,8 miliar. Lu bayangin, uang segitu bisa buat bangun jalan yang aman dan menaikkan pembangunan daerah, tapi malah masuk buat ke kantong pribadi. Sumber materi yang saya jelaskan tadi yaitu dari Febriana D. Octaviani N. Anggraini T. dan Fitriono RA 2022 tentang implementasi Pancasila terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan video yang saya paparkan tadi berasal dari Metro TV. Sekian dan terima kasih. Itu saja video yang bisa saya sampaikan dan materi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Halo semua, di sini aku akan jelasin apa sih video yang aku paparkan di slide sebelumnya, yaitu tentang kasus korupsi. Bisa dilihat kasus korupsi di Indonesia sedikit meningkat dan banyak terjadi di kalangan menengah maupun di kalangan atas. Kenapa sih banyaknya penyebab kasus korupsi di Indonesia?
Seperti video yang tadi dijelaskan, kasus korupsi pembangunan jalan di Sumut itu bisa disebabkan karena faktor eksternal, yaitu di bagian politik, di kekuasaan. Mereka merasa mempunyai kekuasaan untuk melakukan korupsi tersebut. Selanjutnya, ada di bagian faktor eksternal juga di bagian hukum, yaitu melemahnya hukum di Indonesia dan kurangnya pemahaman rakyat, manusia, orang lain itu tentang budaya, yaitu suap yang telah dianggap wajar oleh orang-orang di kalangan mereka. Mereka merasa jika kita menerima uang, ya sudah, tidak apa-apa, padahal sebelumnya itu tidak boleh teman-teman ya. Faktor budaya itu juga ada di faktor eksternal yang aku jelaskan di PPT tadi, yaitu suap yang dianggap wajar. Sedikit yang bisa saya jelaskan. Bye semua. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah.